Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hari ini Hari Orang Muda Sedunia. Kalau Bapak Ibu googling di Google, ada gambar seperti ini untuk perayaannya. Paus Fransiskus ini usianya sudah lanjut. Kita tahulah orang Eropa, badannya besar-besar, tinggi, dan sudah pincang kalau jalan. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube atau di TV televisi, membawa tubuhnya aja seperti kesulitan, tetapi semangatnya luar biasa. Beliau mengundang kita untuk bersinode. Lalu kita sendiri Keuskupan Tanjung Karang rindu memiliki uskup yang baru. Lalu kita juga Keuskupan juga mengajak umat Kristiani untuk memulai merayakan Tahun Komunitas Basis Gerejawi. Kita sibuk, tetapi kesibukan itu jangan menjadi beban. Aneka macam kegiatan itu harus menjadi perayaan orang beriman. Dan hari ini secara istimewa, Paus mengajak kaum muda, "Berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat." Diambil dari Kisah Para Rasul bab 26 ayat 16. Orang-orang muda yang terkasih, saya, Paus Fransiskus, ingin kembali menggenggam tanganmu dan berjalan bersamamu dalam peziarah rohani menuju Hari Orang Muda Sedunia ke-20, Orang Muda Sedunia tahun 2023 di Lisbon. Bapak Suci memberi contoh Rasul Agung Gereja Santo Paulus, yang dulunya bernama Saulus menjadi Paulus, yang awalnya penganiaya murid Tuhan menjadi pembela murid Tuhan, yang awalnya ahli Taurat menjadi rasul para bangsa. Pengalaman di Dangsip mengubah Paulus menjadi manusia baru. Kebutaannya juga
memurnikan penghayatan imannya sehingga ia membela Tuhan sebagai murid yang sejati. Orang muda, Bapak Ibu bisa googling di internet pesan Paus tentang Hari Orang Muda Sedunia. Tetapi saya mengambil bagian terakhir dari halaman terakhir, 5 halaman. Berdiri dan bersaksilah ketika kita menerima hidup baru yang dianugerahkan pada kita lewat pembaptisan. Tuhan memberikan kita perutusan penting dan mengubah hidup. Engkau harus menjadi saksiku. Hari ini Kristus berkata kepadamu dengan kata-kata yang sama seperti yang ia katakan kepada Paulus. Berdirilah, jangan merasa putus asa dan terkungkung dalam dirimu sendiri. Ada perutusan menantimu. Kamu juga dapat bersaksi tentang apa yang Yesus telah anugerahkan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, aku, Paus Fransiskus, mengajakmu untuk. Paus mengajak kita semua, teristimewa orang muda Katolik, mengerjakan 6 hal ini. Pertama, berdirilah, bersaksilah bahwa aku buta namun telah melihat terang. Kamu juga telah melihat kebaikan dan keindahan Allah dalam dirimu, dalam diri orang lain, dan dalam komunitas gereja, di mana semua kesepian dan keputusasaan bisa dan telah diatasi. Berdirilah, bersaksilah bahwa cinta dan kepedulian mungkin untuk ditanamkan dalam hubungan antar manusia, dalam hidup berkeluarga kita, dalam dialog antara orang tua dan anak-anaknya, antara orang muda dan mereka yang lebih tua. Berdirilah, perjuangkanlah keadilan sosial, kebenaran dan integritas, hak-hak asasi manusia. Lindungilah mereka yang teraniaya, mereka yang miskin dan rentan, mereka yang tak punya suara dalam masyarakat, teristimewa para migran. Berdirilah, bersaksilah tentang cara pandang baru yang melihat segala ciptaan dengan mata penuh kekaguman, yang membuatmu melihat bumi ini sebagai rumah kita bersama dan memberimu keberanian untuk mempromosikan kesadaran ekologis yang utuh. Berdirilah, bersaksilah bahwa kegagalan dalam hidup bisa diperbaiki, bahwa orang yang mati secara rohani dapat bangkit kembali, bahwa mereka yang terbelenggu dapat bebas kembali, bahwa hati yang diselimuti kesedihan dapat menemukan kembali pengharapan. Berdirilah, bersaksilah dengan sukacita bahwa Kristus hidup. Wartakanlah pesan cinta dan keselamatannya di antara sesamamu, di sekolah, universitas, tempat kerja, dalam dunia digital, dimanapun juga. Sekali lagi, aku mengundang kamu semua, teristimewa orang muda di seluruh dunia, untuk mengambil bagian dalam peziarahan rohani menuju perayaan Hari Orang Muda Internasional tahun 2023 di Lisbon. Kegiatan peziarahan rohani selanjutnya akan dilaksanakan di gereja-gereja partikularmu, gereja keuskupan, di berbagai keuskupan di seluruh dunia, di mana Hari Orang Muda Sedunia 2023 akan dirayakan secara lokal pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Maka aku, Paus Fransiskus, kita semua dapat mengambil langkah-langkah peziarahan ini di sepanjang jalan sebagai para peziarah sejati dan bukan sekedar turis-turis rohani. Semoga kita semakin terbuka pada kejutan-kejutan dari Allah karena Dia ingin menerangi jalan hidup kita.
Semoga kita semakin lebih dan lebih terbuka lagi untuk mendengarkan suaranya, juga suara-suara saudara-saudari kita. Dengan cara ini kita akan saling membantu untuk berdiri bersama, dan pada masa sulit dalam sejarah kita ini, kita akan menjadi nabi-nabi baru penuh harapan. Semoga Santa Perawan Maria menjadi pengantara bagi kita semua. Diberikan di Basilika Santo Yohanes Lateran Roma 14 September 2021 pada pesta salib suci Paus Fransiskus. Itulah ajakan Bapa Suci untuk kita umat beriman. Mari kita ambil bagian dalam kehidupan menggereja, bersekutu, berpartisipasi, dan bermisi dengan cara kita masing-masing.